mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah yang dia telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita kembali ke Alkitab. Amin. Judul khotbah hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Bacaan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Sebagai pengantar, pada sore hari ini di wilayah Gwanghwamun dan Yeouido akan diadakan ibadah bersama untuk menolak rancangan undang-undang anti diskriminasi yang komprehensif. Memang kita harus larang diskriminasi, perlakukan dengan setara, dan hormati keberagaman serta hak asasi manusia. Namun, kita tidak boleh salah paham bahwa meskipun menggunakan kata-kata yang baik seperti kesetaraan dan hak asasi manusia, isinya pasti baik. RUU anti diskriminasi yang komprehensif melanggaran kebebasan berekspresi sehingga bahkan kritik yang sah pun dilarang. Jika pihak lain secara subjektif, secara pribadi merasa tidak nyaman, merasa jijik, merasa terancam, perkataan kebenaran dan fakta pun dapat dianggap sebagai kesalahan atau dosa sehingga pembicara dapat dihukum secara hukum. Meskipun hukum ini tampak seperti melindungi minoritas dan yang lemah, di baliknya semuanya adalah penyangkalan terhadap prinsip penciptaan, penyangkalan terhadap kedaulatan Allah, penindasan terhadap penginjilan dan menjadikan orang Kristen sebagai objek kebencian. Apa yang disebut sebagai kesetaraan gender dalam hukum ini mengatakan bahwa seseorang dapat memilih dan mengubah jenis kelamin sesuai pikiran dan perasaannya. Jika sesuai hukum, jika seseorang ingin menjadi laki-laki pada pagi hari, dia bisa. Dan pada malam hari, jika dia ingin menjadi perempuan, dia bisa menjadi perempuan lagi. Hari ini dia bisa menikah dengan seorang laki-laki sebagai perempuan dan besok bisa menikah dengan perempuan lain sebagai laki-laki atau bisa menikah dengan seorang perempuan sebagai perempuan dan menikah dengan seorang laki-laki sebagai laki-laki. Ini sangat membingungkan, mengacaukan semua. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan.
diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jika kita menyampaikan prinsip penciptaan Allah, itu akan menjadi pelanggaran terhadap UU anti diskriminasi yang komprehensif dan kita akan dihukum. Kita tidak takut untuk dihukum, tetapi kita takut jika gereja dan keluarga yang didirikan Allah serta generasi mendatang kita tidak dapat hidup sesuai dengan prinsip penciptaan Allah. Kita takut bahwa nilai dan pandangan dunia generasi mendatang tidak akan berpusat pada Allah, firman, dan gereja, tetapi mereka berpusat pada dunia, manusia, dan setan. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jika hukum diterapkan, anak-anak yang tidak dapat mendengar kritik yang sah dari sekolah, gereja, media, TV, YouTube, dan di mana saja akan terpapar pada pesan berbahaya yang supply secara sepihak oleh dunia dan mereka akan menerimanya sebagai hal yang wajar. Jika gereja dan keluarga runtuh, generasi mendatang juga akan runtuh. Begitu pula dengan masyarakat dan negara. Gereja adalah tempat di mana kita menyampaikan kasih yang diterima dari Allah, yaitu Yesus Kristus kepada semua bangsa sampai ke ujung bumi, agar setiap jiwa berbalik kepada Tuhan melalui Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Keluarga adalah tempat di mana kita mewariskan sudut pandangan penilaian yang alkitabiah kepada anak-anak kita, agar mereka menghidupkan di zaman ini dan menyelamatkan dunia ini dengan menyampaikan Injil Kristus. Di Indonesia juga terdapat undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, yaitu Undang-Undang tentang Penodaan Agama. Kasus yang dikenal luas pada tahun 2019 adalah kasus Ahok, seorang gubernur Jakarta keturunan Chinese dan beragama Kristen. Saat berkampanye untuk pemilihan kembali, dia menyampaikan bahwa tidak ada masalah seorang agama secara agama jika para pemilih Muslim memilihnya sebagai pemimpin meskipun dia bukan seorang Muslim. Namun, pernyataan tersebut dilaporkan sebagai tindakan yang dianggap merendahkan dan menghina Al-Quran, sehingga ia dikenai tuduhan penistaan agama. Setelah melalui proses pengadilan, ia divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Undang-undang ini juga menjadi alasan mengapa para misionaris di Indonesia tidak dapat menyebarkan Injil dengan bebas. Saya berharap setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia ini harus kembali ke Alkitab, menyembuhkan kesalahan yang telah tanam pada anak-anak kita dan membantu mereka untuk menafsirkan ilmu yang mereka pelajari di sekolah dengan pandangan Injili dan Alkitabiah. Dengan demikian kita harus membantu anak-anak kita menemukan bakat, talenta yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan mempersiapkan wadah agar mereka dapat menjadi anak-anak yang dapat menciptakan kembali setiap bidang dengan keunggulan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memulai? Pokok bahasan yang pertama adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam ayat 1 sampai dengan 3, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak
Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dalam teks tersebut, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah lahir dari Allah. Di sini Kristus yang diterjemahkan dari Kristus adalah sebuah jabatan yang menunjukkan sebagai yang diurapi dan merujuk kepada Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama yang diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Dengan kata lain, raja harus mematahkan kuasa iblis yang menguasai dunia dan menyelamatkan umat dari cengkeraman iblis, memerintah mereka dengan kebaikan. Nabi memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Allah dengan benar kepada umat, menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Allah. Imam adalah sosok yang memiliki misi untuk mendekatkan umat kepada Allah dengan mempersembahkan korban atas masalah dosa mereka. Mesias harus memenuhi ketiga syarat ini dengan sempurna. Yesus dari Nazaret yang berinkarnasi adalah sosok yang memenuhi semua syarat tersebut. Oleh karena itu, percaya bahwa Yesus adalah Kristus berarti mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang akan memerintah kita dengan sempurna, Nabi yang akan membimbing kita dengan kebenaran, dan Imam yang menyelesaikan semua masalah dosa dan penderitaan kita. Selain itu, ini juga mencakup arti tunduk pada pemerintahan Yesus sebagai Raja, belajar dengan baik dari ajarannya sebagai Nabi, serta menyerahkan dan meletakkan segala beban di hadapannya sebagai Imam. Dengan kata lain, ini berarti mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahwa Yesus adalah Kristus adalah tema terpenting yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Inti dari firman yang diproklamasikan di gereja mula-mula serta mencakup semua pesan yang ada dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Orang-orang yang memiliki iman percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah semua lahir dari Allah, dan karena itu secara alami akan mengasihi Allah. Namun hal ini harus dibuktikan dengan mengasihi sesama orang Kristen yang merupakan anak-anak Allah dengan status yang sama dan dengan menjaga perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka. Selangkah lebih jauh, ini juga menegaskan bahwa perintah-perintah Allah tidaklah berat. Dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ketika memberikan khotbah terakhirnya di Tatarat Moab,
Musa menekankan bahwa perintah-perintah yang diberikan Allah kepada Israel bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, melainkan hal yang dapat dilaksanakan. Selain itu, perintah-perintah tersebut diberikan bukan untuk menindas umatnya, melainkan untuk membuat mereka bahagia. Dalam Ulangan 10 ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saya berharap saudara mengakui iman saudara setiap hari dengan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama jemaat, menjaga perintah-perintah yang diberikan Allah, serta menikmati kebahagiaan sejati, kesukacita sejati, kedamaian sejati, dan kebebasan sejati yang ada dalam Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah orang yang mengalahkan dunia. Dalam ayat 4 sampai dengan 8, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengar air, tetapi dengar air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini ditulis dengan mempertimbangkan para pengajar palsu yang menyangkal inkarnasi Kristus. Dan tulisan ini dimaksudkan untuk menguatkan iman para jemaat terhadap Yesus. Pada masa Yohanes, para pengajar palsu tersebut menyangkal bahwa Yesus datang dalam daging. Seorang gnostik bernama Kerintus mengklaim bahwa Kristus yang bersifat ilahi hanya datang untuk sesaat kepada seorang manusia luar biasa yang bernama Yesus saat ia dibaptis, dan kemudian meninggalkannya sebelum penderitaan di salib. Mereka menganggap Yesus dan Kristus sebagai 2 entitas yang terpisah. Namun, Rasul Yohanes bertentangan dalam klaim para pengajar palsu tersebut, menyatakan bahwa iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Kristus. Setelah pernyataan tersebut, ia juga menghadirkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus yang datang dalam daging. Dengan kata lain, Yesus adalah Kristus yang datang dengan air dan darah, yaitu ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan memulai pelayanannya, serta menunjukkan bahwa ia adalah Kristus yang nyata dalam sejarah melalui penyaliban dan pencurahan darahnya. Rasul Yohanes dengan jelas menunjukkan siapa yang mengalahkan, siapa yang dikalahkan, dengan apa mereka menang. Sungguh asal kemenangan adalah Allah, dan kekuatan terletak pada Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia. Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, mereka yang percaya kepadanya juga dapat mengalahkan dunia. Di sisi lain, kata dunia yang diterjemahkan dari kosmos muncul 23 kali dalam kitab ini. Dan dalam konteks ini merujuk pada ruang aktivitas loh jahat yang memberontak terhadap Allah, serta pemikiran dan nilai sekuler yang berlawan dengan Allah. Sistem moral yang tercemar oleh kejahatan dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh iblis adalah target yang harus diperjuangkan oleh orang-orang percaya. Jika kita mencintai dan bergaul dengan dunia ini, kita akan menjadi musuh Allah. Namun mereka yang lahir dari Allah memahami kebiasaan jahat
dunia ini dan dengan aktif melawan hal tersebut akan memperoleh kemenangan yang sejati. Kristus telah menjadi pemenang dan memberikan kita kemenangan yang luar biasa ini. Oleh karena itu, jika kita adalah ciptaan baru yang lahir dari Allah, kita semua akan mengalami kemenangan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menghancurkan kepala iblis, setan si iblis. Namun, pencapaian kemenangan yang sempurna akan terwujud pada kedatangan kedua Yesus Kristus. Dalam teks ini, istilah pemenang yang diterjemahkan dari honikon mengandung arti sebagai yang terus-menerus mengalahkan atau yang terus-menerus menaklukkan. Ini bukanlah kemenangan yang bersifat final, melainkan kemenangan yang terus berlanjut dalam pertempuran yang berlanjutan. Ini berarti kita harus terus-menerus berperang dengan godaan setan si iblis untuk menjadi pemenang. Pada masa itu terdapat banyak ajaran sesat yang mencoba menggoda orang untuk tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi mereka yang memilih iman yang sejati dapat hidup dengan mengalahkan dunia, dengan menjaga iman dan keyakinan mereka hingga akhir. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 13, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, rawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hidup kita dibentuk oleh pilihan setiap saat. Di depan kita selalu ada dua pilihan. Pilihan yang membuat iblis senang atau pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa agar semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia Gereja Yewon yang bersama Kristus yang telah meraih kemenangan terus memilih untuk meraih kemenangan rohani setiap hari dalam nama Kristus, sambil berjuang dalam peperangan rohani melawan iblis yang menyerang kita 24 jam. Kiranya kita dapat hidup menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Allah 24 jam lamanya. Sebagai kesimpulan, hari ini juga adalah hari reformasi gereja. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memposting 95 pertanyaan di gereja Wittenberg, Jerman yang menandai awal reformasi gereja. Pada saat itu, karena korupsi dalam gereja Katolik, dikatakan bahwa dengan membeli surat pengampunan, seseorang dapat mendapatkan pengampunan atas dosa mereka, dan melalui sumbangan atau perbuatan baik, seseorang dapat menghindari hukum setelah mati. Martin Luther dengan tegas menantang hal ini dan menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dia menegaskan bahwa keselamatan hanya ada dalam iman bahwa Yesus adalah Kristus. 5 pilar atau 5 prinsip, yaitu hanya Alkitab, hanya kasih karunia, hanya iman, hanya Kristus, hanya untuk kemuliaan Allah adalah dasar penting dari reformasi gereja. Dan itu harus menjadi fondasi iman kita juga. Di sisi lain, di dunia ini, perayaan Halloween berlangsung di mana orang-orang mengenakan kostum hantu atau penyihir. Asal-usul Halloween berasal dari festival
Samhain yang dirayakan oleh suku Keltik kuno yang dianggap sebagai hari ketika arwah orang mati berkeliaran di dunia. Oleh karena itu, orang-orang mengenakan kostum agar tidak dikenali oleh arwah yang datang. Kini biasanya anak-anak mengenakan kostum dan saling bertukar permen. Anak-anak yang tidak memahami makna rohani yang membuat mereka dekat dengan roh jahat dan menghalangi mereka dari Allah hanya melihatnya sebagai festival yang menyenangkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan secara rohani. Mereka tidak menyadari bahwa mereka harus berjuang melawan hal itu. Apakah arti reformasi gereja akan disampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak kita ataukah perayaan Halloween yang lebih dahulu diterima? Anak-anak kita adalah hadiah dari Tuhan. Mereka adalah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mewariskan tongkat perjanjian kepada generasi mendatang, meninggalkan warisan iman adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak boleh membesarkan anak-anak kita sebagai budak budaya yang diciptakan oleh iblis. Kita harus membesarkan mereka dengan suka berkumpul di gereja dan mendidik mereka sesuai dengan Alkitab. Kita harus membesarkan mereka sebagai raja dalam budaya Injil. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita harus memberi mereka kekuatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah dengan cara yang sesuai dengan Alkitab. Kita harus mendidik mereka untuk hidup terpisah dari dunia, menjadi pemimpin yang dapat menyelamatkan dunia. Firman Tuhan pasti akan tergenapi. Saya berharap saudara terlebih dahulu hidup dengan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, yaitu hanya 3K. Lalu menyampaikan kehidupan tersebut sebagai seorang penginjil kepada generasi mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari kegelapan dan menjadikan kami anak-anak terang. Kami berterima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut dan menjadikan kami hidup dalam hukum hidup dan roh. Kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami dari perbudakan iblis dan menjadikan kami hidup dalam kebebasan sejati. Ajari kami kebenaran, biarkan kami mengetahui hidup dalam kebenaran yang membebaskan kami. Berkati Presiden, Menteri, dan para pemimpin di Korea dan Indonesia. Biarkan mereka mengetahui kehendak Tuhan, mencintai rakyat, dan menetapkan hukum yang benar. Biarkan setiap warga negara hidup dalam keamanan, kebahagiaan, dan menikmati hidup dalam kebebasan. Kami ingin generasi mendatang hidup sesuai dengan ajaran Tuhan sebagai raja bukan sebagai budak. Kami percaya bahwa sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kami akan hidup sebagai pemenang yang mengalahkan kekuasaan dunia. Kuatkan iman kami, biarkan kami tidak tergoyahkan oleh situasi atau kondisi, tetapi terus berlari menuju tujuan dengan iman hingga akhir. Biarkan kami menyampaikan tongkat iman kepada generasi mendatang. Kami ingin generasi mendatang menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dan menikmatinya tanpa harus bersaing dan dapat berdiri di posisi puncak menyelamatkan semua orang dan melayani semua orang. Kami bersyukur untuk semua ini dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.